Indonesia itu sebenarnya kaya banget, tapi pertanyaannya, kekayaannya itu dikelola dengan benar nggak? Nah, dari situ kita masuk ke topik yang namanya Danantara. Kalau kamu punya aset gede, misalnya rumah, tanah, bisnis, bahkan saham, kamu bakal biarin aja nggak keurus, atau kamu cari orang yang bisa ngatur biar aset itu makin cuan. Nah, dan antara ini kurang lebih konsepnya kayak gitu. Jadi simpel aja, dan antara itu lembaga yang dibikin buat ngatur aset negara, terutama aset BUMN. Kenapa harus ada Danantara? Kenapa nggak BUMN aja yang jalanin sendiri? Karena kenyataannya, banyak BUMN yang asetnya gede banget, tapi kinerjanya nggak selalu maksimal. Ada yang untung, ada yang setengah sehat, ada juga yang kebanyakan beban. Nah, pemerintah pengen ada manajer besar yang fokus ngatur semua itu biar lebih rapi, lebih efisien, dan ujungnya lebih menghasilkan. Bayangin gini ya, BUMN itu kayak banyak toko, dan antara itu kayak bos besar yang ngatur semua toko itu biar nggak berantakan. Dan bukan cuma ngatur, dan antara juga punya target yang lumayan ambisius, seperti bikin BUMN lebih produktif, bikin aset negara lebih bernilai, dan bahkan bisa jadi pintu buat narik investor global masuk ke Indonesia. Nah, ini bagian yang bikin investor mulai melirik. Kalau lembaga ini besar banget, apa nggak bahaya juga? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung satu hal yang penting adalah tata kelola. Karena yang dikhawatirkan investor itu bukan idenya, tapi eksekusinya. Dan antara itu bisa jadi super positif kalau dikelola profesional, transparan, nggak banyak titipan kepentingan, dan fokus ke kinerja bisnis. Kalau itu terjadi, BUMN bisa makin sehat, laba naik, dan efeknya bisa sampai ke pasar saham. Tapi, kalau yang terjadi justru kebalikannya, misalnya keputusan nggak jelas, kebijakan berubah-ubah, terlalu banyak intervensi, dan BUMN dipaksa setor dividen tinggi padahal butuh modal. Nah, ini yang bikin investor deg-degan. Karena Danantara juga sempat dikaitkan dengan kekhawatiran lembaga rating global seperti Moody's soal governance alias tata kelola. Simpelnya gini, investor itu nggak takut Indonesia miskin. Investor takut kalau kebijakan kita susah ditebak dan pengelolaannya nggak rapi. Jadi kesimpulannya, Danantara ini bisa jadi mesin besar buat bikin aset negara makin cuan. Atau malah bisa jadi sumber risiko baru kalau nggak dikelola dengan disiplin.